Salam Sekapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, belajar Sekapsa pada mapel KASIS atau JMS KASIS Manajemen Sistem. Kita akan membahas dasar-dasar tentang KASIS dan pemindahan tenaga. Oke, belajar Sekapsa, marilah kita langsung masuk ke dalam materi atau pembahasan yang akan saya ulas di kedepannya. Pertemuan ke-1 di kelas 11 PLT dengan perawatan dan perbaikan KASIS manajemen sistem. Kita akan mempelajari di dasar-dasar atau pemahaman dasar-dasar KASIS pemindah tenaga. Sebelum kita masuk ke mendalam ke KASISnya, kita harus paham dulu tentang bagian utama KASIS agar kita tidak terlalu kebingungan nanti di pertengahan jalan dalam kita memahami tentang KASIS dan pemindahan tenaga. Ya, bagian utama KASIS, yang KASIS merupakan bagian kendaraan yang secara garis besar memiliki fungsi sebagai pengaman kendaraan, menambah kenyamanan pengemudi dan mengarahkan jalan kendaraan. Ini sistemnya dari KASIS. Karena kalau tidak ada KASIS di kendaraan ya sedikit kesulitan juga untuk kita ya. Nggak lucu ya kalau di kendaraan itu tidak ada yang namanya bagian-bagian utama dari KASIS. Di sini KASIS terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada saya tampilkan untuk gambarnya bagian-bagian dari komponen KASIS, antara lain sistem rem, sistem suspensi, sistem kemudi, dan roda ban. Dari komponen itu kita akan mempelajari itu nantinya, tapi kita pengenalan dasarnya dulu biar lebih paham lagi. Di sini ada sistem rem untuk tromol, bentuknya semacam ini untuk rem tromolnya. Di kendaraan zaman-zaman tempo dulu rem tromol bentuk seperti ini. Ada perkembangan lagi di era yang baru menggunakan rem cakram, bentuknya semacam ini. Biasanya kalau di era terbaru ini seringkali yang digunakan adalah rem cakram di kendaraan roda depan, jarang di roda belakang. Tapi ada juga yang dipakai di roda depan dan belakang. Ada lagi komponen suspensi. Di sini ada bagian suspensi bagian depan ini. Ya, ini bagian depan. Bagian belakang dan bagian depan itu ya sedikit berbeda karena fungsinya kelihatannya hampir sama, tapi untuk fungsi kegunaannya di kendaraan itu sedikit berbeda. Ada lagi sistem suspensi pada kendaraan. Ini kalau diterapkan di kendaraan, suspensinya semacam ini, ya. Bagian depan dan bagian belakang. Ini Ini ada suspensi bagian depan dan sama suspensi bagian belakang. Ini juga ada perbedaan tentang springnya, ya. Kalau springnya ada perbedaan, di mana perbedaan itu ya sedikit signifikan, sedikit jelas lah. Walaupun fungsinya sama di sini, tapi ada perbedaan. Ya. Kita lanjutkan untuk komponen berikutnya. Di sini ada sistem kemudi. Di kendaraan istilahnya mobil
itu tidak mungkin tidak ada kemudi. Tambah lucu lagi kalau tidak ada kemudi. Tapi kalau mungkin di era akan datang, kalau mobil itu sistem kemudinya diganti sensor, mungkin beda lagi ceritanya. Berikutnya, sistem kemudi pada kendaraan dipasang di depan, itu ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Biasanya rata-rata di Indonesia itu sebelahnya kanan ya untuk kemudinya. Tapi kalau di luar negeri sana itu rata-rata di sebelah kiri, ada perbedaan. Untuk jalurnya di jalan raya juga berbeda. Selanjutnya untuk komponen ban dan roda. Di sini ya, ini saya tampilkan. Kalau yang semacam ini adalah roda, ya, ini juga roda, tapi perbedaan istilahnya penggunaannya berbeda. Rata-rata kalau ban semacam ini kita sering sekali menjumpai, tapi kalau ban semacam ini jarang kita menjumpai kalau di jalan raya, kecuali itu jalan biasanya ini digunakan untuk mobil-mobil yang berjalan di atas salju ataupun di lumpur, biasanya semacam itu. Di sini ada ban. Nah, ini ban ini dari satu kesatuan di velg di mobil. Kalau mobil itu tidak ada ban, tidak ada bannya, hanya peleknya saja, ya tidak mungkin. Mungkin juga kalau kita melihat kereta api, kan kereta api itu atau kereta-kereta yang dari dulu sampai sekarang itu kan tidak menggunakan ban semacam ini, hanya lempengan besi gitu ya. Di sini di berikutnya kalau kita sudah komponen-komponen pada karsis, sekarang bagian-bagian atau komponen utama dari sistem pemindah tenaga. Ada 5. Yang pertama adalah kopling, yang keduanya adalah transmisi, yang ketiganya poros penggerak atau propeller shaft atau poros propeller. Yang keempat adalah diferensial, ya, final diferensial atau garda. Yang kelima, poros roda, ya poros roda, penggerak roda bagian depan ataupun bagian belakang. Biasanya kalau poros roda itu ada penggerak roda depan, ada penggerak roda belakang. Yang pertama sistem kopling. Ya, ini ya, sistem kopling bentuknya semacam ini. Ini kopling kering, tidak tercampur dengan oil. Yang sebelah lagi adalah kopling fluida atau bisa dikatakan kopling otomatis. Ya, dia menggunakan fluida di dalamnya. Berikutnya sistem transmisi atau bisa dikatakan di sini ada transmisi manual, yang sebelahnya ada transmisi otomatis. Ada perbedaan signifikan dari dua transmisi ini, tapi di Indonesia perkembangan teknologi sangat pesat sekali. Yang dulunya awal hanya transmisi manual, sekarang istilahnya sedikit demi sedikit beralih atau mengembangkan teknologinya di transmisi otomatis. Poros propeller atau propeller shaft. Nah, di sini setiap kendaraan itu pasti menggunakan poros propeller, walaupun sependek mungkin atau istilahnya panjang, itu tetap menggunakan propeller, entah itu penggerak roda depan ataupun penggerak roda belakang. Ya, ini komponennya.
Berikutnya adalah sistem diferensial atau gardan. Nah, ini loh bentuknya gardan semacam ini biasanya digunakan di kendaraan. Fungsinya untuk apa atau gardan? Nah, kita kalau fungsinya untuk gardan kita akan melihat di video berikutnya. Ya, akan saya ulas di video berikutnya sistem diferensial atau gardan. Kita sementara untuk ini pemahaman tentang komponen di sistem pemudah tenaga. Sistem poros penggerak roda. Di sini ada sistem poros penggerak roda yang saya tampilkan di PowerPoint ini atau PPT ini. Sistem penggerak roda bagian belakang. Beda lagi kalau bagian depan, beda lagi. Ini ada porosnya di sini. Nah, ini adalah porosnya untuk menggerakkan. Yang di sini adalah tadi yang komponen tadi diferensialnya ini, yang ini berhubungan dengan propeller. Ini karena sistem penggerak roda yang saya tampilkan ini niatnya mobil bagian belakang. Itulah komponen-komponen dari materi dasar mengenai kasis dan pemindah tenaga. Untuk pembelajaran materi berdasarkan yang sudah saya sampaikan di atas, bisa mencari referensi dari sumber lain. Boleh, silakan, tidak apa-apa, karena banyak kita belajar dari sumber lain, tambah ilmu kita. Tidak hanya satu fokus dengan satu pembelajaran, tapi fokus dengan semua pembelajaran itu juga lebih baik. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas komponen pada kasis, yaitu rem. Ya. Satu persatu saja atau dua komponen kita lihat video selanjutnya. Untuk siswa Sekapsa atau dikhususkan untuk TUT kelas 11, ada soal dari saya, silakan dikerjakan. Jawabannya silakan melihat kembali atau melihat ulang pembahasan yang saya sampaikan di atas tadi. Yang pertama, jelaskan pemahaman Anda tentang dasar-dasar kasis dan pemindah tenaga. Yang kedua, sebutkan yang terdapat pada komponen-komponen sistem kasis. Yang ketiga, sebutkan yang terdapat pada komponen-komponen sistem pemindah tenaga. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola Kediri Raya.